Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyaral muslimin, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Amma ba'du. Jamaah salat Jumat yang semoga selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di hari Jumat yang penuh berkah ini, marilah kita bersama-sama memanjatkan rasa syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat yang telah Ia limpahkan kepada kita sekalian. Nikmat kesehatan, umur panjang, serta yang paling agung yaitu nikmat iman dan Islam masih Allah anugerahkan kepada kita hingga saat ini. Semoga kita senantiasa mampu memelihara rasa syukur dengan mempertebal ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri teladan dalam kehidupan kita beserta keluarga beliau, para sahabat dan semua pengikutnya yang istiqomah hingga akhir zaman kelak. Sebagaimana kita ketahui, salat Jumat adalah kewajiban bagi setiap muslim yang beriman. Allah Subhanahu wa taala menyerukan orang-orang beriman untuk menghadiri salat Jumat dan meninggalkan segala aktivitas duniawi seperti jual beli dan lain sebagainya ketika panggilan azan telah berkumandang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan salat Jumat, maka bersegeralah menuju mengingat Allah dan tinggalkan jual beli." Surah Al-Jumu'ah ayat 9. Ayat ini mengajarkan kepada kita untuk segera memenuhi panggilan Allah dengan menghadiri salat Jumat, meninggalkan segala aktivitas duniawi seperti jual beli. Kemudian dalam menghadiri salat Jumat ada beberapa adab yang penting yang perlu kita perhatikan bersama agar ibadah ini tidak sia-sia dan mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Adab pertama, diharapkan datang lebih awal ke masjid untuk menghadiri salat Jumat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Siapa yang berangkat Jumat di awal waktu, maka ia seperti berkurban dengan unta. Siapa yang berangkat Jumat di waktu kedua, maka ia seperti berkurban dengan sapi. Siapa yang berangkat Jumat di waktu ketiga, maka ia seperti berkurban dengan kambing kibas yang bertanduk. Siapa yang berangkat Jumat di waktu keempat, maka ia seperti berkurban dengan ayam. Dan siapa yang berangkat Jumat di waktu kelima, maka ia seperti berkurban dengan telur." Hadis riwayat Bukhari. Kemudian dalam riwayat lain disebutkan, malaikat berdiri di depan pintu masjid mencatat siapa yang datang lebih dahulu
Setelah imam naik mimbar, catatan akan ditutup. Artinya, pahala besar hanyalah berlaku bagi yang datang sebelum khutbah dimulai. Kemudian adab yang kedua yaitu mandi Jumat dan bersih-bersih diri dari rumah. Dalam hadis, Rasulullah SAW memberikan anjuran terkait mandi dan wudhu dari Jumat. Beliau bersabda, barang siapa berwudhu di hari Jumat, maka itu baik. Namun barang siapa mandi ketika itu, maka itu lebih afdol. Hadis riwayat An-Nasa'i. Kemudian adab yang ketiga yaitu berangkat dari rumah dalam keadaan berwudhu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang berwudhu lalu memperbagus wudhunya, kemudian ia mendatangi sholat Jumat, kemudian ia khutbah, ia betul-betul mendengarkan dan diam, maka dosanya antara Jumat saat ini dan Jumat sebelumnya ditambah 3 hari akan diampuni. Dan barang siapa yang bermain-main dengan tongkat, maka ia benar-benar melakukan hal yang batil, lagi tercela. Hadis riwayat Muslim. Mari kita coba telaah apa yang Rasulullah sampaikan dalam hadis ini. Ada beberapa poin yang bisa kita petik pelajarannya. Yang pertama yaitu wudu adalah syarat sah salat. Memperbagus wudu berarti melaksanakannya dengan sempurna, baik yang rukun maupun yang sunnah sesuai dengan sunnah Nabi. Membasuh anggota wudu dengan tuntas, tidak tergesa-gesa dan menghadirkan hati untuk ibadah. Kemudian poin yang kedua yaitu ia mendatangi sholat Jumat, menunjukkan kewajiban untuk menghadiri sholat Jumat bagi laki-laki muslim, balik dan berakal. Kemudian poin yang ketiga yaitu kemudian di saat khutbah ia betul-betul mendengarkan dan diam. 2 syarat utama untuk meraih keutamaan Jumat yaitu yang pertama ishad, benar-benar mendengarkan khutbah dengan serius, dan kedua sukut yaitu diam dan tidak berbicara, tidak melakukan hal lain, bahkan mengingatkan teman dengan kata diam saja sudah dianggap sia-sia. Hadis riwayat Bukhari. Artinya fokus penuh pada khutbah adalah bentuk penghormatan terhadap syiar Jumat. Kemudian poin yang selanjutnya yaitu akan diampuni dosa antara Jumat ini dan Jumat sebelumnya, ditambah 3 hari akan diampuni. Allah memberi karunia besar, sholat Jumat menjadi sebab pengampunan dosa kecil selama 10 hari, yaitu 7+3. Para ulama menjelaskan ditambah 3 hari maksudnya pahala Jumat mencakup 10 hari penuh, seperti dalam perhitungan pahala satu amal dibalas 10 kali lipat. Namun yang diampuni adalah dosa-dosa kecil. Adapun dosa-dosa besar tetap butuh taubat khusus. Kemudian poin yang kelima yaitu dan barang siapa yang bermain-main dengan tongkat, maka ia benar-benar melakukan hal yang batil, lagi tercela. Pada masa Nabi Muhammad SAW, jamaah sering membawa tongkat untuk sandaran. Bermain-main dengan itu saat khutbah menunjukkan ketidakseriusan, dan makna lebih umumnya adalah perbuatan sia-sia saat khutbah seperti bermain HP, mengobrol, melamun, mencoret-coret dan yang lain yang serupa dengan itu, semua termasuk lahwun atau perbuatan batil yang mengurangi pahala Jumat. Kemudian adab yang keempat yaitu dilarang berbicara atau ngobrol saat mendengarkan khutbah Jumat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, jika engkau berkata pada sahabatmu pada hari Jumat, diamlah, khotib sedang berkhutbah, sungguh engkau telah berkata sia-sia. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Meskipun ucapan tersebut baik dengan tujuan agar orang lain lebih tenang, khusyuk saat khutbah, namun Rasulullah SAW mengingatkan kita bahwa ucapan tersebut termasuk perbuatan yang sia-sia jika dilakukan saat khutbah. Jadi bukan hanya berbicara soal sesuatu yang tidak penting yang dilarang, bahkan ucapan nasihat saat khutbah pun tidak diperbolehkan. Namun juga perlu kita ketahui bersama, hukum berbicara saat khutbah menurut jumhur ulama tidak sampai pada derajat membatalkan. Salat Jumatnya tetap sah, akan tetapi mengurangi pahala dan keutamaan salat Jumat. Untuk ini termasuk hal yang sangat merugi bagi kita umat muslim. Kemudian adab yang kelima, melaksanakan salat tahiyatul masjid sebelum duduk. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, Sulaik al-Ghatafani datang pada hari Jumat dan Rasulullah SAW sedang berkhutbah. Ia masuk dan langsung duduk. Beliau pun berkata pada Sulaik, wahai Sulaik, berdirilah.
dan kerjakan salat 2 rakaat tahiyatul masjid. Persingkat salatmu agar bisa mendengar khutbah. Lantas beliau bersabda, jika seorang di antara kalian menghadiri salat Jumat dan imam berkhutbah, tetaplah kerjakan salat sunnah 2 rakaat dan persingkatlah. Hadis riwayat Bukhari. Dan adab yang terakhir yang keenam, yaitu dilarang memeluk lutut saat mendengar khutbah. Dari Sahal bin Mu'adz, dari bapaknya Mu'adz bin Anas Al-Juhani, ia berkata, Rasulullah SAW melarang dari duduk dengan memeluk lutut pada saat imam sedang berkhutbah. Hadis riwayat Tirmizi. Imam Nawawi rahimahullah dalam bukunya Riyadhus Shalihin membawakan hadis di atas dan menjelaskan dimakruhkan memeluk lutut pada saat Jumat saat khatib berkhutbah karena dapat menyebabkan tertidur sehingga terluput dari mendengarkan khutbah, dan khawatir pula seperti itu dapat membatalkan wudhu. Semoga adab-adab yang telah disampaikan menghadiri Jumat ini bisa kita amalkan, dan semoga Allah menerima amalan kita pada hari Jumat ini. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa ashkuru lahu ala taufiqih wa amtinani wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh da'i ila ridwani. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Alhamdulillahi wa kafa wa usolli wa usallim ala sayyidina Muhammadil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Faya ayyuhal muslimun usikum wa nafsi bi taqwallahil aliyyil azim wa'lamu anna allaha amarakum bi amri azim amarakum bis salati wassalami ala nabiyil karim faqala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wah. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana Rabbana wa la tahmil 'alaina isra kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bi fadlika amman siwak. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan
محمد رسول الله هيا على الصلاة هيا على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Untuk kesempurnaan sholat, mohon saf dirapatkan dan diluruskan. Jika ada yang kosong, diisi terlebih dahulu. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
الضالين ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر.